Ramadan ini adalah kalau filmnya kau izinkan ya Allah untuk menjadi film nomor 1 tahun ini, izinkan tutup aib kami. Masya Allah, doanya tajam banget. Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah ungkapan rasa syukur, Masya Allah. Jadi Komang ini nama istri, jadi sekarang udah jadi IP. Iya. Iya dong? Jadi lagu, jadi merchandise, jadi lebaran ini jadi film. Jadi movie ya. Kan? Nah, sosok Komang ini, sang istri, ya. Boleh nggak ceritain? Ketemu di mana? Ketemu di Kendari. Saya cerita ini bukan dalam rangka malu, saya malu. Kenapa emang? Karena dalam hidupnya saya sempat pacaran. Semua orang punya masa lalu. Tapi saya tidak bisa kembali ke masa itu, coy. Saya cuma bilang ke orang-orang, saya menyesal menikah itu karena kenapa tidak dari dulu? Nah, saya tunggu apa sih? Harus tunggu bapak mati dulu apa gimana sih? Kenapa tidak? Nah, Komang ini saya ketemu di Kendari bersahabatnya. Di Kendari bersahabat ya. Dan kami menikah 2-3 tahun yang lalu, dia masuk Islam sampai ini tahun ketiga dia berislam. Ini tahun pertama dia puasa. Ini tahun pertama puasa? Iya. Lebarannya nonton film dia? Iya. Ya Allah, hadiah dari puasa pertamanya nonton film tuh bayangin. Iya. Begini suami yang memberikan banyak hadiah buat istri loh, luar biasa. Iya. Tapi ternyata istri juga menginspirasi berarti kan? Sangat inspirasi karena bukan dia yang bilang tapi kita yang ambil. Kita yang ambil. Dia tidak berniat itu untuk nih, tolong dong inin gua enggak kan? Tapi dan istri saya itu kalau mau tahu wajah orang surga itu ada 2. Gimana tuh? Kalau kau antara lihat anak-anak di Palestina, kau lihat wajah istri saya. Itu wajah orang surga itu. Berarti yang masuk surga cuma kalau saya di surga saya tidak dapat istri saya di sampingku, saya akan bersyukur berarti dia ada di atasku. Masya Allah, ini tepuk tangan lagi loh. Coba tolong dicatat, bisa buat status Instagram saya besok sih kayaknya. Boleh status WA, boleh juga tuh. Kalau saya tidak dapat dia di surga berarti dia ada di atas. Karena ini orang-orang yang masuk Islam pakai pilihan itu saya jauh lebih respect daripada kita yang diwariskannya. Ya udah lahir gitu. Iya, kita tidak bisa pilih memang lahir dalam rahim siapa tuh. Tapi kesyukuran yang setiap hari kita lalui dan lalai sholat ini betul-betul kita malu sama Komang. Saya malu sama istriku. Saya malu sama dia. Waktu awal kita menikah itu ada niat kita mau ganti namanya. Karena namanya sangat Hindu sekali ya, sangat Bali sekali, Komang. Mau kita cari nama yang lebih Islami. Akhirnya kita berembuk, kita ganti namanya menjadi Istiqomang. Istiqomang, masuk. Terlalu serius Kak. Terlalu serius Kak. Istiqomang. Itu udah. Kita lah Istiqomang bener kita beneran ya ampun. Istiqomang konsisten. Bener. Tapi boleh tahu nggak sisi hidayahnya tuh di mana dia akhirnya mau masuk Islam? Jadi bapak saya itu bapak 2 bilang kalau kami orang Sulawesi ada bapak 2 namanya. Bapak 2 atau bapak tua. Kakaknya bapak kita. Pak D. Ya, bapak 2 namanya kalau kami orang Sulawesi. Bapak 2 atau bapak tua, bapak yang kita tuakan. Ada bapak kita yang kedua. Bapak 2. Waktu Komang masuk Islam, bapak 2 ini, bapak saya ini bilang, hari ini Komang tidak sedang masuk Islam. Hari ini Komang kembali ke Islam. Ya. Kadang orang memang KTP-nya Islam, tapi belum tentu Islam gitu. Belum tentu, karena memang kita lahir semua dalam keadaan Islam. Lalu orang tua kita yang mewariskan agama tertentu. Itu. Nah, apa yang membuat dia akhirnya memutuskan Islam itu apa?
Apa dari apa mungkin kayak? Bukan, saya tidak dalam rangka waktu bersahabat dengan Komang ini tidak dalam rangka. Yuk masuk yuk. Yuk, ayo Gak boleh terpikir nih. Itu awalnya. Boleh nih rumah di surga, tidak dalam. kalau ada rumah di surga biar telat sholat aman nih. di sebelah sini nih ada pemakaman Al-Azhar ini. Ya boleh. Enggak. Tapi inspirasi dianya dan keputusan orang mau masuk kembali ke Islam itu bukan di kau, tapi di dia. Bahkan Rasulullah tidak punya hak itu. Iya. Ada di Allah sama hambanya tuh. Tapi kayaknya yang buat dia terinspirasi adalah melihat keluargaku, saya dan keluarga. Bukan melihat Islam yang dipromosikan di Ramadan begini menggerebek-gerebek. Pakai. Iya, dia lihat contoh Islam yang hakiki sepertinya. Karena saya rajin ajak ke rumah. Karena saya rajin. Oh gitu. Gitu lama-lama dia tertarik. Iya, atau memang orangnya penasaran dia tuh kenapa ini. Saya juga penasaran juga ke Hindu juga, penasaran ke Bali. Kita sama-sama belajar tuh. Memang ada kepikiran waktu itu, apa kita cari tengahnya saja, kita ke Kristen sama-sama ya. Cuman kayaknya kalau ke Kristen kita sama-sama belajar lagi nih, capek kita. Mending satu yang belajar deh. Ya sudah, antara saya ke situ atau kau ke sini. Kita kan pertukaran belajar Kari. Kemana ini? Akhirnya pilih. Akhirnya nggak diajak ya, nggak diajak lagi ya? timang-timang anakku nih. Oh gitu. Dan mengajarkan Islam terutama baca tulis kepada orang dewasa itu challenging. Ketimbang anak kecil, iya. Karena kritiknya besar. Abatasa harus kita cari padanan-padanan yang dia dapat hari-hari. Sa itu seperti es tapi cadel katanya. Siap, oke siap, baru masuk itu. Kita nggak mungkin beli bakso gitu. Kita tidak, itulah challenge. Oh gitu. Jadi hidupnya saya itu setiap hari sama gitu. Dia, marah, senang. Kalau dengan orang yang tepat itu berkah rumah tangga. Oh gitu. Setelah menikah menurut dia apa yang kebahagiaan dia didapat dari seorang Raim? Seorang Raim. Kebahagiaan Islam kali Kak, sepatnya ya. Kayak saya lagi nongkrong, saya di WhatsApp sama istri, weh naik dulu sholat maghrib. Istri ya minta? Iya istri. Woi. Nongkrong tidak akan menyelamatkan kita dari api neraka. Itu sampai saya upload di sosial mediaku itu. Istri yang ngomong gitu? Oh. Betapa yang ceritanya saya adalah imam akan mengarahkan dia. Ternyata sungguh saya ini makhluk hina. Iya. Gak tahu diingetin oleh istri. Iya. Nah itu kemudian inspirasinya jadi lagu? Jadi lagu itu adalah kado sebenarnya, kado pernikahannya saya. Saya itu karena guru sejarah, belajar sejarah, saya rajin baca pergerakan peradaban itu. Ada orang India mau ungkapkan sayangnya lewat Taj Mahal. Kalau kau pernah baca Taj Mahal. Saya sayang kau, bikinkan masjid besar. Ini mengabadikan, mementumkan kisah cintanya saya. Kalau kau baca lagi sejarah di Tanah Jawa ada candi. Ya. Bikin megah besar. Ini saya sayang kau, ini buktinya. Saya pengen itu tuh di generasinya saya. Monumen buat dia. Monumen besar. Bikin lagu candi dalam bentuk lagu namanya, lagu Komang. Jadi Komang itu Taj Mahal di generasiku. Taj Mahal itu keluarganya Raim ya? Kita meninggal nanti kita ada orang, zaman dulu ada Raim, ada Komang. Yang sempat difilmkan kisah cintanya, mereka merayakan takdir. Hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Komang lahir dalam keadaan Hindu itu dia tidak bisa pilih tuh. Tapi kita rayakan takdir. Makanya waktu promo film kita bilang, sebenarnya film ini yang menang dalam cintaku bukan agama lain masuk ke agama tertentu, tidak. Yang menang adalah takdir. Iya. Berarti dipertemukan sama Raim juga termasuk. Betul. Jadi kisah cintaku itu sudah lama ditulis sama Allah jauh sebelum kami lahir. Di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ya. Entah bagaimana prosesnya. Terjadi ya jadi. Jadi aja. Jadi itu. Anak lemari begini ya pikirannya. Ada aja ya. Terus bagaimana respon Komang
Biasa aja. Biasa aja. Gak asik banget ya. Ada buku namanya Mars and Venus, sangat populer. Jadi perempuan itu mendingan 1 tangkai bunga setiap hari daripada 1 bucket tapi minggu depan. Berarti karena 1 bucket ini terhitung 1. Perempuan ini ilmu yang tidak pernah selesai sampai kiamat. Perempuan. Iya benar. Perempuan. Astagfirullahalazim. Perempuannya pada kesana untuk ya. Nah, padahal ini Taj Mahal saya bikin ini. Itu lagu Komang menjadi lagu streaming nomor 1 sepanjang sejarah Indonesia 2023. Tepuk tangan sekali dong. Tapi orangnya biasa aja. Orangnya, ya apalagi nih, ya capek. Begitu aja. Istri saya sama kayak istrimu. Ibu-ibu pada umumnya, bawel. Sama. Bawel, suka marah-marah. Tapi keputusan saya lebih bersyukur dibandingkan kamu bersyukur dengan istrimu. Itu lebih berkah saya, bos. Nah, itu dia, Masya Allah. Lebih besar saya, coy. Kalau kita? Iya. Lebih bersyukur terhadap apa yang kita dapat. Masya Allah. Barusan juga beliau mengatakan ini sebenarnya seperti halnya pandangan semua wanita ya. 1 bunga setiap hari daripada 1 tangkai bunga. Berarti emang wanita tuh sukanya adalah ditunjukin secara istiqomah. Konsistensi. Lapar saya bang, lapar. Konsistensi. Yo. Dia konsistensi satu-satu diterima. Tapi dikasih yang gede juga terima kan? Terima. Nah gitu. Tapi besok lagi apa? Mending kecil-kecil 1. Iya benar. Nah saya itu dengan Komang itu gitu-gitu kecil-kecil. Komang itu marah. Hari ini kau belum bilang kau sayang sama saya. Istri saya tuh. Oh bisa begitu? Berhenti. Dikasih bangun, hari ini kau belum bilang kau sayang sama saya. Atau begini, ya sudah siapa mau duluan? Istri saya tuh. Saya yang bilang atau kau yang bilang? Istri saya tuh. Kalau saya marah, istri saya bilang, jangan pakai bahasa Sulawesi tapi ya, bahasa Bali ya. Jangan marah-marah Pi, cuman kita 2 ini di Jakarta. Jangan marah dong, cuman kita 2 ini. Kalau kau pergi atau saya pergi, kasihan kau, kasihan saya. Ini saya setrika ini dengan marah guys. Setrika baju ini dengan marah. Barusan ini 5 detik lalu ini. Dengan marah. Terus dia bilang jangan marah dong. Kita cuman berdua ini. Oh. Allahu Akbar. Maksudnya tuh suami istri tuh partnership ya. Saya pernah bilang ke bapak, ke keluarga. Pakai bahasa Wakata dia bilang harane kemiha lewat Komang anak bisa malu. Artinya itu kalau ada orang seperti istri saya, biar saya beli. Kalau ada yang jual. Kalau ada yang seperti ini. Alhamdulillah. Cuma satu-satunya. Satu-satunya. Beliau ini ketika sebelum menikah nggak tahu kan sebenarnya waktu kenal awal kan guru sejarah. Iya. Ya kan? Ketika menikah terus dikasih lagunya hit se-Indonesia. Ya, bersejarah lagunya. Jadi bersejarah. Dianya jadi prasejarah Kak. Ayo monumen. Kan dianya jadi orang yang berubah juga nggak? Kan gini, seorang Raim ketika terkenal langsung ya sempat ada momen berubah kan? Star syndrome ya, lalai, terbuai. Lah ini kan seorang, beliau tanpa melakukan apa-apa, dia namanya viral. Iya. Orangnya dia, ada perubahan nggak? Tidak. Kalau lebih bertakwa iya. Jadi doanya kita ini Ramadan ini adalah kalau filmnya kau izinkan ya Allah untuk menjadi film nomor 1 tahun ini, izinkan tutup aib kami. Masya Allah, doanya tajam banget. Masya Allah. Ini adalah ungkapan rasa syukur, Masya Allah. Tutup aib kami coy. Jadi yang idola kok panggil idola ini bukan karena saya mahir menulis dan bercerita di sosial media, tapi Allah tutup aibnya saya. Ada kesempatan kau panggil saya idola. Ada satu hari kau bisa lihat seluruh dosaku. Demi Allah saya makhluk yang hina.
Jadi kalau harinya sampai nanti semoga aib kita ditutup terus sama Allah. Amin. Jadi sejauh ini Allah ini udah punya banyak rezeki dan kebaikan buat Raim ya. Dengan awalnya dengan hidup yang gak mudah tiba-tiba berubah total. Ya. Semuanya jadi mudah. Walaupun sempat kemudian lalai pun. Lalai ya. Allah tetap sayang. Sayang. Itu kan. Ini keren banget sih. Dan ini jarang sih sebenarnya kita lihat orang yang lagi di atas angin kemudian memaknai ini. Iya. Kencang di atas bro. Kencang emang di atas itu. Kencang di atas. Dan nikmat gitu kadang-kadang. Dan nikmat. Sebab waktu kita dibawa maksiat kita yang cari. Kita di atas, maksiat dia yang datang. Lalu potensi pahala kita sangat tinggi karena yang kita cuma lakukan adalah tidak. Pahala tuh. Tapi kalau kita bilang iya, langsung dosa besar lagi. Jadi kalau ada di atas, berarti kaki kanan di surga, kiri neraka deh. Lebih banyak ke neraka sih tepatnya. Karena lebih mudah untuk ke sana. Saya bilang ke orang-orang, hati-hati dengan doamu. Sebab semua doa pasti terwujud. Hati-hati dengan doamu. Apa yang saya dapat sekarang ini, saya minta di malam terakhir Ramadanku waktu saya kecil, waktu saya SMP, waktu saya SMA. Dan hati-hati dengan doamu sebab semua doa terwujud. Jangan sampai apa yang kau doakan bukan itu yang kau butuhkan di masa depan. Oh, berarti jangan main-main sama doa. Jangan main-main dengan doa tuh. Berdoalah kamu padaku. Jadi kalau misalnya kita ngomong sesuatu, pasti terwujud. Mengumpat pun terwujud. Pasti terwujud. Entah waktunya nanti. Ini yang saya mau tahu nih di momen apa sih Raim sampai akhirnya jadi sadar-sadar begini? Kan gak mudah ketika lagi di atas kemudian sadar. Satu bapak meninggal itu. Itu. Satu yang paling besar itu. Keren ya. Tapi memang dari dulu memang cengeng dan suka mengadu. Suka mengadu ke Allah tuh. Jadi privilege-nya kita orang Islam ini adalah punya Allah sebenarnya. Iya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu ya Allah. Saya dihina dosenku tadi ya Allah. Ya Allah temanku ini. Ya Allah itu privilege terbesarnya kita. Sahabat Rasulullah itu hilang sendalnya minta ke Allah. Ya Allah hilang sendalku ya Allah. Kalau kita hilang sendal kadang-kadang posting. Iya sudah iya. Semoga meninggal. Masa hal-hal yang penting rumah tanggaku, karirku, festivalku kok tidak minta? Hal yang seremeh-temeh itu sendal saja bergantung kepada Allah. Masa hal-hal yang berhubungan dengan yang krusial rumah tanggamu, kerjaanmu kok tidak minta? Mintalah. Pasti terwujud. Saya ini bukti. Saya ini bukti dari Allah itu tidak pernah bohong. Saya ini bukti dari itu. Doa tidak terwujud cuma satu. Mental kamu belum siap. Ketika doa itu terwujud. Berarti nunggu dipantaskan. Iya, jadi tugas kita selain minta adalah siapkan mentalmu. Kalau film saya harusnya menjadi film nomor 1 di tahun ini. Berarti mungkin saya bayar pajak sudah bagus tuh. Supaya tidak diincar-incar kan? Iya. Zakatnya lebih banyak. Betul. Gitu ya. Kan gini, ketika film mau bagus ada dua kemungkinan. Betul. Jadi kaya, terkenal dan sombong. Betul. Atau tambah humble. Iya, antara dua itu saja. Nah, kan pilihannya mau dipantaskan gimana? Ya Allah, kalau kau terkenal saya bakalan humble. Jadi sebenarnya sukses atau enggaknya kita juga bisa menentukan. Betul. Gitu. Akhirnya doaku tadi itu jadikan film ini nomor 1 dan tutup aib kami. Karena kalau sudah itu pasti istriku akan diekspos, mamaku akan dikulik, semua akan dikulis. Jadi kehidupan artis ini seperti buku kebuka kita ya sebenarnya. Sungguh jangan pernah minta jadikan saya terkenal, kau tidak akan sanggup. Orang-orang di sampingku ini. Makanya kan hijrah kan karena artis sudah. Kalau di atas terus kebutuhan berat. Istri kita di demo orang. Saya mau bunuh ini orang ini. Istri kita. Apalagi film saya hits nanti. Makanya doanya itu. Selain minta. Kan hati-hati meminta. Sebab dia akan datang dengan konsekuensinya. Benar. Be careful for what you wait for. Iya kalau kau minta. Minta juga konsekuensinya ini diringankan.
Karena setiap kita minta hujan, ada becekannya juga. Itu dia. Iya benar. Wah, sebelum kita buka nih sisi pertanyaannya, ini enakan ada pertanyaannya? Ada. Ini enakan memang di studio lebih dalam, lebih banyak yang bisa gue tanyain. Tapi karena waktu nggak terlalu panjang, sebelum masuk ke situ, pendapat lu soal musik gimana? Ayo, kita balikin tadi. Ayo. Haram, kalau itu haram fix. Itu haram fix. Mau putar kemana intinya haram. Yeah. Tapi seharam-haram musik ada dua. Apa tuh? Satu musik yang terputar saat azan berkumandang. Ya. Sama bunyi garpu dan sendokmu saat tetanggamu lagi kelaparan. Masya Allah. Seharam-haram musik itu. Mas, boleh tepuk tangan dong. Ada yang tepuk tangan. Jadi kalau ada panggilan nyanyi lagi gimana? Ambil kalau bagus. Ambil kalau bagus. Ini masih karena diskusi kan ya? Diskusi, tidak boleh alkohol. Ya. Yang aneh-aneh janganlah. Ya. Di tempatnya mana nih, sponsornya apa, harus diseleksi tuh. Oh gitu. Doanya kami sebelum manggung ini, ya, sama tim ini doa yang tim saya paling tidak suka. Apa tuh? Karena saya yang pimpin doa. Doa ini adalah doa yang tim saya, bandnya saya tidak suka. Karena saya yang pimpin doa. Doanya, ya Allah, apabila sibuk ini melalaikan kami menyembahmu, silakan cabut sibuk ini. Timnya gak suka? Tidak suka. Iya. Silakan cabut. Biar kami miskin, yang penting bisa sholat terus. Tidak suka, anak band tidak suka. Mana tim lu? Ada banyak. Oh iya. Jangan saya saja yang pimpin doa deh. Saya jangan kamu Kristen. Beda server. Bandnya saya rata-rata ada Kristen, ada gitu. Oh jadi suka gantian mimpin doa berarti ya? Iya, makanya ya sudahlah. Dan saya tidak suka dengan kata idola itu, saya tidak terlalu. Kenapa emang? Berhala tuh idola kan artinya berhala. Arti aslinya berhala. Apa pemujaan? Puja maksudnya. Kok saya mulia apa sih? Ya kan bentuk idola beda-beda kan? Ya itu gitu. Tapi maksudnya aneh saja kita tampil dan duit masuk sebanyak itu kayaknya aneh deh ini. Kayaknya ada industri ini deh. Kayaknya aneh deh. Karena saya lihat bapak saya sederhana orangnya. Kerja baru dapat duit gitu. Sederhana. Kerja hanya untuk ini. Sederhana, saya simpel itu. Dan saya bisa sekolah kok. Kakak saya bisa sarjana, adik-adik saya bisa sekolah. Biasa saja. Jadi memang pandangan Raim ini memang membedakan dari artis papan atas lain nih. Kalau menurut Raim ini kan kita nggak pernah tahu pasti ya karirnya. Dulunya guru sejarah, jadi seniman, stand up komedi, penyanyi, sekarang punya film. Kan nggak pernah ada yang pasti. Kita nggak tahu nanti ke depannya kita turun lagi atau naik lagi. Bagaimana cara memandang itu? Misalnya suatu saat nanti seorang Laim nggak seperti seorang Raim yang dulu dikenal, akan ada star syndrome lagi nggak? Akan biasa aja sih, Nggak masalah. Nggak masalah. Kami ada di poin yang ini, poin yang orang-orang anggap tinggi tapi biasa saja buat kita. Buat kita. Jadi perkataan itu jangan ambil, ini kita minggir dulu ke bawah dulu. Perkataan jangan ambil hati itu jangan hanya diterapkan kepada komentar negatif di internet. Perkataan jangan ambil hati itu terapkan juga sama pujian. Ya. Jadi celaan dan pujian anggap sama. Kalau kau memperlakukan makian itu spesial berarti ada yang salah dan sama bener. Juga itu. Fame dan biasa aja itu biasa saja coy. Bener. Anggap biasa saja aja. Itu juga saya nasihatnya anak saya. Kamu kalau ketemu orang yang lebih ani dari kamu jangan minder. Nah, betul. Kalau minder kamu yang lebih, kamu yang sombong. Iya. Saya tidak tahu ini hadis apa ya. Hadis kata apa ya. Dia apa namanya kalau terpercaya atau. Sahih atau itulah ya. Hasan. Bahkan kita dilarang untuk berdiri salaman untuk menghargai orang itu saya sangat kagum dengan kalimat itu. Bagaimana untuk berdiri untuk menghargai manusia itu saya sangat kagum dengan kalimat itu bahwa biasa saja dia sama dengan kau lah. Ketika ada yang nunduk banget gitu. Aduh, jangan semua sama. Iya, tetapi kesempatan itu jangan artikan bahwa kamu lebih tinggi juga daripada dia. Santai saja. Kak Ari memang seniorku di dunia industri
Tapi santai aja. Santai aja. Tapi bukan dalam rangka saya di atasmu. Santai aja, santai. Santai. Nah. Minggir lu miskin, santai. Oh. ada YouTuber. Santai. Ada. Jadi di sini dari ayahnya meninggal, sesuatu yang pasti kita akan meninggal kan? Pasti. Nah ini unik ya. Kehidupan kita ini kan nggak pasti. Ya. Meninggal itu pasti. Yang kita sibukkan adalah hal-hal yang tidak pasti. Gak pasti itu jadinya. Ya Allah. Ini ngobrol begini aja banyak hikmahnya. Ini udah kayak ustadz nih. Ini ustadz Kendari loh ini. Gitu kan. Waduh. Siapa yang mau nanya? Nanya sekonyol apapun dijawab. Tuh silakan. Mana mikrofon? Teriak aja bang apa gimana nih puasa? Enggak kalau teriak kan ada kesturinya. Kalau misalkan pertanyaannya agak aneh, di sana ada booth Mama Dede lagi ceramah. Silakan ke sana aja bang. Masalah agama kita di sini lucu-lucu. Tolong ambilin itunya, kerudungnya pergi sana. Ada Mama Dede ada di sana. Silakan nama siapa? Nama? Tegal. Lah ngapak. Wah kepriwe. Sekadar kali pira. Terima kasih Kak Raim dan Kak Ari sudah memberi waktu untuk saya. Saya hanya ingin bertanya bagaimana menurut Bang Raim ketika seorang muslim atau muslimah di saat bulan Ramadan ini tapi masih melakukan pacaran. Itu satu. Astagfirullahaladzim. Haram. Dan kedua, oke, pertanyaan kedua saya kita bayar ya. Kita abah. Dan kedua, bagaimana pandangan Kak Raim, Bang Raim, ketika seorang anak kecil yang sekarang sudah besar dan merindukan masa kecil tersebut ketika dia taat beribadah dan taat kepada orang tua, sedangkan ketika dewasa dia lupa. Itu bagaimana menurut Bang Raim? Ketika kecil beribadah. Nah maksudnya ketika kecil dia rajin ibadah, suka. Gedenya lupa. Anak bodoh ya. Iya. Itu aja sih. Bagaimana kira agar bisa berubah dan kembali lagi seperti. Oh bagaimana biar kemudian jadi baik lagi. Dulu kan waktu kecilnya juga kan dididik orang tua. Ya. Benar. Kemudian waktu besar ada ya. Sempet dong lalai lupa. Sangat. Sekarang balik lagi gitu. Dan belum tentu yang kita anggap istiqomah ini di masa depan selamat masih dari gitu, fitnah. benar. Waduh. Kita belum tentu lolos dengan baik ya, benar. Yang pertama pacaran gitu. Haram. Sudah tidur adiknya. Haram lah. Tapi ada tapinya ternyata. Waktu saya kemarin itu alhamdulillah yang selamatkan hubungan gitu saya di Jakarta, calon istri di Kendari jadi. Oh LDR. Iya fitnahnya LDR. Sedikit. Saya Jakarta isi Palembang. Itu. Saya Jakarta istri pria lain. Itu lebih LDR lagi. Jadi waktu di Jakarta sempat LDR itu saya sempat cari-cari, kenalan juga. Kenal sama hati yang lain. Terus dia bilang Raim ini selingkuh katanya. Saya bilang saya tidak selingkuh tapi saya seleksi. Baru dia bilang lagi ke Ari, memang kamu stand up comedian banyak alasan itu. Selingkuh salah. Saya bilang bagaimana selingkuh salah sementara pacaran bukan hal yang benar. Wih. Itu kayaknya bakal dicari buat quote itu kayaknya. Iya. Memang kalau dosa selalu ada dalilnya sih. Dosa apa? Saya kasih keluarkan dalilnya ada semua. Selalu ada celah. Ayo, berbohong apa dalilnya? Apa tadi sampai mana tadi itu? Bagaimana itu sudah kita sudah tutup buku lah, haram lah. Ya. Sudah tutup buku. Kalau punya anaknya betul. Udah punya anak belum sekarang? Sudah punya anak alhamdulillah. Berarti nanti kalau anaknya udah dewasa, remaja nih. Hindari. Kemudian kenal pas gini. Masalah anak ketika ada remaja. Oke. Kan nalurinya pasti suka sama lawan jenis kan gitu kan. Iya. Itu kan nggak bisa dihindari. Kasih masuk gontor pesantren. Kurung di sana. Belajar bahasa Arab, bahasa Inggris di situ saja.
Iya, tapi itu tadi kan kita bicara ini pakai spektrum dan frekuensi nalar yang kita punya sekarang. Saya tidak tahu tuh Kak Ari. Ke depan kalau anak Akan saya seperti datang apa nanti bawa pacarnya, menjalankannya? kita tidak tahu di masa depan anak saya bisa pacaran dengan AI, kita tidak tahu. Ini ada pacarku nih, program tuh. Kita tidak tahu. Coba kenalan sama bapakku. Siri, nama Siri. Apa kabar Bapak Raim? Saya bisa membantu Anda untuk hari ini. Ya, gitu. Ada lagi yang bisa bantu? Tapi itu kita sudah tutup buku saya. Saya haram, saya pernah pacaran, saya tidak bangga. Selesai itu. Tapi kalau ke pertanyaan yang waktu anak kecil dan dewasa lalai terus itu saya sangat suka sekali. Sebab saya baru baca bukunya itu. Ada buku namanya Rumus Bahagia. Yang tulis itu Mo Gaudat, orang India Muslim, Muhammad Gaudat. Dia pernah kerja di Google, kaya, sama kayak kita kaya pada poin tertentu. Tapi meninggal anaknya, saya meninggal bapakku, meninggal anaknya. Dia keluar dari kerjaan, dia tulis buku namanya Rumus Bahagia. Ternyata ada rumusnya. Apa tuh? Sederhana, ekspektasi tinggi, potensi sakit hati tinggi. Ekspektasi tinggi, apalagi ekspektasi. Yang bikin kalah lagi ekspektasi adalah menaruh ekspektasi ke orang lain. Iya. Ekspektasi kepada dirimu sendiri tinggi, sakit hatinya semakin tinggi, kau taruh ke orang lain, kau taruh ke manusia. Menaruh kepada manusia ada potensi kecewa, apalagi tinggi ekspektasinya. Iya, apalagi tinggi. Nah, lower ekspektasi, potensi bahagianya semakin tinggi. Di buku itu, masuk ke pertanyaan, ada bab kecil yang bahas tentang kita anak kecil itu sama seperti handphone kita yang baru belum diinstal aplikasi apapun. Kita beli HP, kita sebutlah iPhone. Hari pertama kita beli HP itu adalah kita yang waktu kita kecil, pure happiness, kencang larikmu, rajin sholatmu, pure happiness. Belum ada radikal bebas ya? Belum. Ruangnya masih luas. Lalu dalam hidup kita cuman mau install aplikasi baru, install bahagia baru, install kegiatan ini, install. Lalu HP kita lowbat, gampang capek. Nah itu mungkin kita itu lagi ada di momen capek, lowbat dan lomot ini. Terlalu banyak aplikasimu coy. Kau masuk organisasi yang belum tentu. Kau cari hobi baru, kau cari. Jadi terlalu yang akan datang dengan konsekuensinya lowbat, capek, lalai. Berarti yang harus kita lakukan sekarang adalah sama seperti handphone kita guys. Kita refresh. Kita hapus file yang tidak perlu. Kita uninstall aplikasi yang tidak perlu. Lalu pure lagi. Hidup saya itu. Waktu bab Indosiar. Saya install semua. Sinetron install. Movie install. Nyanyi install, ayo install, seminar, install. Lowbat, lalai, sholat, ajan, jangan dulu. Kita ilmu lebih penting daripada ajan. Jangan dulu. Install, lowbat, lalai, capek. Hidup saya itu tuh. Akhirnya bapak meninggal ini, di shutdown sama Allah. Saya bilang ya Allah, untung masih ada ibuku ya. Apa yang harus saya lakukan ini? Saya coba uninstall deh. Jangan dulu terlalu ambil sinetron Raim. Kok saya terkenal apakah? Sinetron juga lama turun cair uangnya. Iya kan Bang? Iya. Kalau cepet dia masih itu sinetron. Yang lain yang dilihat dia lagi. Jangan dulu install nongkrong yang tidak jelas Raim. Kurangi dulu itu deh. Ya. Saya uninstall semua itu. Saya kembali ke mode awal. Rajin nongkrong di masjid. Masya Allah. Rajin mengadu sama Allah. Ya. Saya bilang ke timnya saya ini, sebaik-baik nganggur adalah nganggur di bulan suci ini coy. Untuk apa kerja ini? Sebaik-baik nganggur adalah nganggur di bulan suci ini. Kau punya kesempatan 1 bulan full. Mengadu sama Allah, sebaik-baik nganggur. Sebaik-baik begadang, ilmu begadangmu sepanjang tahun. Yang kau nongkrong tidak jelas dengan temanmu, putar-putar bicara bumi datar, bumi bulat. Sebaik-baik begadang omong kosongmu sepanjang tahun yang kau sudah mahir ini. Terapkan begadang itu di bulan yang suci ini. Mengadu sama Allah, minta apapun. Minta istri cantik, putih, soleha, minta apapun. Minta di situ. Minta di situ. Saya semua yang saya dapat di dunia ini,
saya minta di bulan suci Ramadan di 10 malam terakhir waktu saya sekolah, waktu saya SD. Dan kadang-kadang ada permintaan yang saya menyesal, saya minta itu di masa. Apa tuh? Misalkan terlalu terkenal itu kan saya minta itu. Oh tuh minta lu ya? Minta semua yang tapi terjadi. masa menyesal? Ya kadang-kadang pada momen tertentu pas lala itu. Tapi kan ada kebermanfaatan lain ibaratnya. Betul. Kalau ngomong positif, amplify-nya jadi banyak. Betul, betul. Ya itulah, hati-hati dengan doamu. Sebab dia pasti terwujud. Ya, terwujud bersama dengan hal-hal yang konsekuensi tadi konsekuensinya. Kalau setiap pilihan ada konsekuensinya. Kalau memilih, jangan cuma ambil pilihannya. Ambil juga konsekuensinya. Iya, itu akan datang bersama paketnya itu kan. Nah, paket itu, saya pilihkan hidup di Jakarta, konsekuensinya jauh dari orang tua. Ya sudah ambil juga konsekuensinya, setiap 3 bulan pulang deh. Kalau merantau sukses tidak balik-balik itu bukan pulang kampung. Apa? Merantau tujuannya adalah pulang kampung. Iya. Merantau sukses tidak pulang bukan merantau, menjajah. Karena berarti kalau udah pulang berarti tanah airnya masih yang itu kan sebenarnya. Jadi tujuan dari kita merantau Jakarta ini yang berkahnya berbanding lurus dengan fitnahnya. Jakarta ini berkahnya tapi fitnahnya sama. Berbanding lurus dengan Jakarta ini seperti rumah om kita yang paling kaya di kampung. Gimana emang? Yang tidak pernah selesai. Ada om kita paling kaya di kampung, rumahnya tidak pernah selesai. Selalu ada tukang. Jakarta ini tukang banyak. Ada lagi nih. Ada lagi bangun. Iya. Kita yang miskin, tapi rumah kita sudah jadi. Oh, keren. Ini bahasanya kadang ke planet lain, balik lagi ke pintu belakang. Nah ini nih, luar biasa nih dengan kekayaan narasi yang luar biasa ya. Tapi kerennya lagi pertanyaannya dari Tegal. Lengkap ya. Tadi subuh kita berterima kasih kepada seluruh ibu-ibu Tegal di penjuru Indonesia. Terima kasih sudah menjadi teman sahur paling setia buat kami, anak kosan. Tadi kami sama ibu-ibu Tegal. Mama duaku itu. Mama dua kan ada bapak dua, mama dua. Mama dua, istri saya kan lagi haid hari ini. Jadi tidak sahur, saya tidak enak juga bangunkan. Saya pergi ke istri kedua, ibu-ibu Tegal. Oh gitu. Di warung Tegal. Warteg. Astagfirullahaladzim. Lapar abang. Ya. Mama dua, ibu. Terima kasih ya. Belain bis ke warteg sudah gitu menghadirkan. Wah, ini kayaknya bakal ada episode berikutnya yang kita akan kulik lagi. Ini kita nih ngobrol sesuatu aja ini bisa kemana tuh? Cepet banget nih. Karena nuansa dulunya ini mungkin bisa dibilang adalah seorang astronot kata-kata. Wah, sampai kemana-mana gitu. Katanya saking luasnya, ini kan ada banyak baca ya? Banyak baca, saya tidak ada orang jenius. Yang ada adalah yang referensinya paling banyak. Benar. Yang referensinya paling banyak, itu dia orang jenius. Tidak ada orang jenius, tidak ada. Gak ada ya? Kecuali orang referensinya paling banyak. Yang ada adalah orang yang referensinya paling banyak. Orang yang referensinya paling banyak, itu dia, jenius. Orang jenius. Itu dia itu. Ya, banyak baca, banyak belajar, referensi. Ya, banyak tahu, ikro. Banyak menganalisa ya, semua dilihat. Nah sekarang sebagai pengunjung promo dong film Komang. Yo. Tidak, ya bolehlah sempatkan waktu merayakan takdir filmnya itu. Film Komang akan, kan sudah ketahuan endingnya nih, saya menikah. Iya, ketahuan. Iya. Saya buat apa sih? Jadi udah spoiler ya? Spoiler. Begitu pula film yang lain, Tenggelamnya Kapal Van der Vliet. Kan kita tahu tenggelam ya. Iya. Ngapa dilihat? Nah ini, kalau kita nonton film Avenger, kita juga tahu Avenger pasti menang. Ya kan? Persis. Ya. Nah film ini bercerita tentang itu tadi, dua orang yang merayakan takdir. Adalah hal-hal di mana momen-momen yang kita tidak bisa pilih, tapi kita memilih untuk merayakan. Tidak seperti orang-orang yang rajin terjadi di Indonesia adalah perbedaan takdir dijadikan sebagai alat untuk saling serang. Woi kau suku ini. Hal-hal yang dia tidak bisa pilih, kita jadikan sebagai senjata untuk saling menyerang. Di film ini kita pengen buat itu. Kita mau merayakan takdir, hal-hal yang Komang tidak bisa lahir di Bali. Saya tidak bisa pilih lahir di Buton. Beragama apa kita tidak pilih.
Tapi mereka mau sama-sama lalu ya terjadi. Jadi bedanya filmku dan film lain adalah film ini tidak ditulis oleh penulis dari Star Vision. Film ini sudah ditulis lama oleh Tuhan di Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Sebelum saya lahir bersama istri. Dan sepertinya sangat viral di generasi kita untuk insya Allah bisa dijadikan pelajaran. Wah, buat tepuk tangan dong Mbak Raim. Karena ini sudah ujung kali ya. Saya mau kasih terima kasih buat Kari, tepuk tangan buat Kari untuk sama-sama. Jadi apa yang kau lakukan di dunia ini, di masa karirmu ini Kaks. Saya itu bangga, satu. Saya juga bercermin orang-orang yang mau sempatkan hidupnya, yang mau tinggalkan dunia yang cerah itu kemarin. Dunia yang lightingnya banyak, tapi memilih untuk menerangkan Islam. Masya Allah. Saya berdoa, yo panjang umurmu dan harus kasih banyak terus acara-acara begini supaya kita orang Islam ini berkelas lah. Itu, jangan yang keluar berita itu ada organisasi ini tutup warung ini karena tidak puas. Ribut lagi. Ribut lagi. Yang harus diekspos itu yang begini-begini nih. Instastorymu semua itu. Kasih tahu Islam keren, Islam gagah, Islam ganteng. Iyo, Islam pintar. Tuh. Iya. Islam merdu. Islam bagus filmnya di yang begitu dong. Giliran ada penggerebekan itu yang kau kasih rame, jangan, skip saja. Skip. Ada oknum. Ada. Sama agama lain juga banyak oknumnya juga sama. Benar. Nah, jadi yang kayak begini-begini kita harus kasih rame biar berkelas. Kita supaya banyak komang-komang yang lain. Iya, benar. Itu dia. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Raim ya. Jadi perbedaan pengajian jangan ribut. Iyo, santai aja bos, santai. Beda pendapat jangan ribut gitu ya. Musik haram tidak haram, santai. Iya. Kunut nggak kunut, santai. Ya, benar. Yang penting tetap sholat. Nah, iya benar. Iyo. Tapi ini menunjukkan ya bahwa beliau memang memberikan nuansa kebersamaan dan juga ukhuwah. Memang Islam ini sempurna, tapi Muslimnya tuh nggak sempurna. Iya, kita ini sering banyak kesalahan gitu kan. Tapi disitulah mungkin ruang-ruang di mana kita bisa saling bergandengan dan juga berjalan bersama. Tepuk tangan sekali buat Raim Laude. Terima kasih banyak guys. Iya. Ingin kuungkapkan rinduku lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu